Saya rasa bukan saya aja ya, semua para pemilik pengusaha hiburan itu pasti akan injek dana untuk bisa membangun kembali karaoke-nya atau tempat hiburannya gitu. Lah ini untung aja juga enggak, apalagi kemarin tuh 25% kan juga sudah berat sekali ya. Nah sekarang mau ditambah lagi untuk 40% sampai 75%. Bayangkan kalau orang masuk di karaoke semua aja 125.000 ditambah plus 40% atau paling besar 75% ditambahin gitu. Oppo nggak datang gitu. Mengenai kenaikan pajak 40 sampai 75% itu sempat bikin kita kaget gitu. Kita paham bahwa undang-undang di tahun 2022 kemarin itu mereka-mereka yang bikin dan akan diterapkan di 2 tahun kemudian. Dan ini kenapa saya kemarin itu sempat kaget, shock dan yang nggak bisa diterima gitu karena kenaikan pajak dari 40 sampai 75% ini sama dengan membunuh kita pelan-pelan gitu, isomodiar langsung gitu. Yang saya dengar katanya ini tidak akan mematikan para pengusaha. Ya salah besar dong gitu. Semestinya kalau memang mau bikin undang-undang seperti itu harusnya kita diajak duduk bareng gitu ya. Terus brainstorm dulu, dikumpulinlah semua para pengusaha, stakeholder dan lain-lain. Bukan saja saya sebagai karaoke keluarga, tapi mungkin ada spa dan semua semua yang dipajakin gitu maksudnya. Baik dari spa, dari karaoke, klub malam, apa semuanya yang berkepentingan di situ yang harus wajib pajak, itu harus diajak duduk bareng. Jangan tiba-tiba dibikinlah undang-undang itu gitu. Nah, ketika kita ada yang terlewatkan, kalau misalkan saya ada yang terlewatkan, kenapa saya nggak diajak rundingan gitu? Makanya di sini kalau memang diadakan judicial review eh, itu menurut saya sangat penting sekali ya, karena ada beberapa yang tidak diajak rundingan sebelumnya, tidak diajak brainstorm atau tidak diajak bekerja sama untuk membuat suatu undang-undang yang benar-benar membuat kita semuanya nyaman gitu ya. Ya memang wajib untuk diajak rundingan gitu. Nah, ini posisi saya kan selama ini kan cuma dilewatin doang. Tahu-tahu kayak tiba-tiba ada eh, undang-undang yang memang 2 tahun ini sudah akan dijalankan gitu ya. Kita nggak terima lah. Orang sekarang aja di tahun-tahun sekarang ini pandemik ini 2 tahun setengah. Saya baru bisa buka di tahun ketiga, belum umur juga 1 tahun. Nah, kemarin saya juga baru injek. Saya rasa bukan saya aja ya, semua para pemilik pengusaha hiburan itu pasti akan injek dana untuk bisa membangun kembali karaoke-nya atau tempat hiburannya gitu. Lah ini untung aja juga enggak, apalagi kemarin tuh 25% kan juga sudah berat sekali ya. Nah sekarang mau ditambah lagi untuk 40% sampai 75%. Bayangkan kalau orang masuk di karaoke semua aja 125.000 ditambah plus 40% atau paling besar 75% ditambahin gitu. Oppo nggak datang gitu. Secara karaoke kita aja sekarang itu ya kompetitornya udah banyak, selain banyak klub-klub malam yang gede-gede udah dibangun megah. Nah kita ini juga karaoke-nya cuman karaoke keluarga aja gitu. Jadi ini sangat menggencet kami sebagai pengusaha karaoke, dan saya juga mewakili Asosiasi Pengusaha Karaoke Seluruh Indonesia, APERKI. Saya juga pembinanya. Ini mau nggak mau juga harus bertanggung jawab gitu. Jadi harapan saya dengan adanya judicial review ini mudah-mudahan nanti akan ketemu eh, jalan yang baik lah, yang tidak merugikan. Itu sih kalau menurut saya. Itu kalau bisa sih ya nggak ada kenaikan gitu. 75% atau 40% itu ditiadakan. Justru kalau bisa itu 25% diturunin lagi biar kita bisa napas gitu. Karena kurun waktu setelah pandemi 1 tahun ke sini aja gitu kita lagi bangun apa ya, kita lagi renovasi lah, lagi apa, saya yakin semua kayak begitu gitu untuk bisa mendatangkan tamu lagi. Karena apa kalau menurut saya
Kita tidak buka, kita tutup, aset kita hilang, uang kita juga hilang. Nah, mau nggak mau kita juga berjuang keras untuk itu gitu. Dan menurut saya undang-undang ini harus dibikin yang sesuai. Kalau menurut saya ini pemerintah ini harus harus adil dan bijaksana. Karena karaoke keluarga izinnya sama karaoke plus plus atau klub malam dan lain sebagainya itu hampir rata-rata sama semuanya. Itu yang harus dibedakan karena pendapatan atau keuntungan daripada klub malam, diskotik dan lain sebagainya di compare sama karaoke keluarga itu nggak make sense banget. Kita ini cuma jualan minuman jus sama F&B-nya atau food beverage-nya itu juga paling juga nasi goreng dan lain sebagainya yang kadang-kadang kita datengin tamu mereka udah kenyang di luar baru nyanyi-nyanyi kayak gitu gitu. Dan kita juga tidak jual minuman walaupun sebenarnya karena izinnya sama. Jadi kita sebenarnya diuntungkan juga boleh untuk jual minuman keras. Tapi kan image-nya aku kan jadi nggak asik gitu ya kan. Karaoke keluarga jualan minuman keras walaupun sebenarnya di beberapa tempat itu izinnya juga diperbolehkan, boleh gitu. Tapi kan kita lihat-lihat kalau saya punya karaoke di daerah-daerah juga kebanyakan mereka tidak ada jualan minuman keras. Keuntungan kita itu cuma murni dari jualan room sama F&B gitu. Dan kita juga nggak ada LC, nggak ono yang memandu lagu, nggak ada mami-mami yang menawarkan dagangannya di situ. Terus minuman keras yang memang juga itu juga menghasilkan, apalagi kalau jual jual minuman beralkohol yang apa selain hall-hall yang lain itu juga penghasilannya gede gitu. Nah, kita tidak ada di jalur itu. Harusnya pemerintah juga bisa memilah-milah bikin undang-undangnya seperti apa. Nih, karaoke keluarga khusus gitu. Sekarang aja juga banyak yang kelewatan loh. Ada yang sakti-sakti, yang apa namanya yang ada yang kelewatan. Lah kayak si Anu nanti juga akan saya jabarkan takutnya menyinggung yang lain ya nggak perlu cuman saya rule-nya di karaoke saya aja bahkan ada beberapa beberapa hiburan-hiburan yang lain itu memang ada yang ditiadakan hilang gitu saya baca itu sampai sampai ngelongkop ini bisa hilang. Bayangin kalau menurut saya dingdong itu lah hasilnya akeh toh ya menurut saya loh kenapa bisa hilang loh ya ini tolong dipertanyakan juga tapi saya nggak mau ngarahnya ke sana. Mohon aja kebijaksanaan pemerintah untuk bikin undang-undang yang pertama adalah bikin undang-undang aturannya itu karaoke keluarga ini pajaknya berapa, karaoke plus plus diskotik ini pajaknya berapa. Harus bisa baca gitu maksudnya. Ojo semuanya digepuk rata. Lah kalau digepuk rata, nek karaoke klub malam bayar 75%, seiso merem karena pendapatan income-nya banyak. Ono live musik, datengin artis luar negeri aja bisa loh. Nah kita mau ngapain coba? Nggak ada. Lah kalau pajaknya sama-sama segitu, enak di lu nggak enak di gue gitu. Ya bener nggak kalau gitu? Menurut saya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan revisi apa ada judicial review ini bisa ada hasilnya gitu. Jangan cuman ketika kita keluar-keluar teriak-teriak udah baru ada judicial review gitu. Tapi setelah kita redam lanjut lagi gitu. Itu eh, menurut saya akan kawal sampai sampai di mana gitu hasilnya. Karena saya mewakili teman-teman juga. Kalau teman-teman itu katanya gini, Mbak Inul saya itu mau nangis nggak ngerti lagunya, tolong diajarin lagunya gimana. Loh saya aja kemarin itu tensi saya bisa sampai 150, biasanya 90 kok tiba-tiba 150 gimana coba. Ini bukan aja nyanyi, tapi nyanyi sambil teriak saya bilang. Oke. Hmm, mewakili dari teman-teman seperti itu sih gitu. Sedih-sedih gitu karena saya melihat bahwa di Jepang aja nih ya sampai ini teman-teman pengusaha saya yang ada di Jepang itu kemarin telepon saya, Mbak tahu nggak di Jepang itu pajak semuanya 10%, dinaikin 5% aja masyarakatnya mau demo loh akhirnya nggak jadi. Bayangin coba lah di sini nih kok ya kebangetan. IMEI punya sendiri aja kalau ke luar negeri bayar orang sampean bayar toh. Bayangin coba, di sana nggak ada kayak gitu. Ini apa-apa dipajakin. Aku heran loh.
Kok iso bikin peraturan pajak itu sampai detil gitu. Kerjaannya apa ya ngono bentino gawe peraturan-peraturan gitu. Saya bacanya aja mumet loh. Karena saya kan juga lulusannya nggak seberapa, tapi karena saya harus belajar, mengingat saya juga ada bisnis, jadi eh, ini mudah-mudahan pemerintah atau orang-orang yang bikin undang-undang ini tolong benar-benar diperhatikan gitu. Kami ini bukan rakyat jelita loh. Kita itu rakyat jelata loh. Pegawai saya tuh dulu 9.000. Sebelum COVID itu karaoke saya 138, hampir 140. Tapi ketika COVID 2 tahun setengah, ambiar cuman sampai di angka 80, terus turun lagi ketika ada beberapa revisi orang franchise apa yang lain-lain juga udah mengundurkan diri. Akhirnya semuanya kita kerjakan sendiri dan sekarang itu nggak sampai 80. Dan ini juga baru operasional loh. Itu sih. Jadi em, karaoke saya itu sekarang jumlahnya udah nggak banyak, tapi ya tetap banyak karena udah puluhan ya. Dan karyawan saya itu sekarang kalau bisa dihitung satu outlet itu 30 sampai 40 orang. Ya kali aja kalau seandainya 70 dikali 70 itu berapa ribu orang tuh. Nah, ini kemarin saya udah bilang kalau ibu nggak bisa bayarin kalian kalau pajaknya kayak begini nyekek, ya mau nggak mau kalian juga PHK ya gitu. Sampai nangis-nangis, sampai ada yang kakinya saya ini dicium. Ada sampai dipeluk-peluk saya. Ya gimana coba? Bilang, oh, ono untungnya diem wae. No, 17 tahun saya cuma bertahan untuk karyawan saya. Kalau ngomongin untung, untung dari mana? Efektivitas karaoke itu beda sama yang lain. Karena efektivitas dari karaoke itu Lebaran tutup, puasa tutup. Oke, gini. Sampai hari ini kita cuma bermain cuit-cuitan aja di sosial media. Sejauh ini di WA saya belum ada dari asprinya atau apa-apanya beliau untuk menghubungin saya ngajak ngopi bareng. Yang kedua adalah eh, apa tadi? Saya lupa. Pro kontra komentar dari Iya, netizen. saya tidak peduli dengan pro kontra yang dimainkan oleh sosial media dan buzzer-buzzer. Karena saya tidak berada di pihak satu, dua, dan tiga kali ini. Saya berada di pihak pembelaan untuk orang-orang yang hidupnya ada di pundak saya. Jadi tolong dicatat ya. Tidak ada tendensi siapapun di sini, tidak ada yang main di dalam eh, urusan saya ketika komplain kepada peraturan undang-undang soal pajak. Ini tidak ada yang ada di belakang saya. Yang ada di belakang saya adalah karyawan-karyawan yang sudah siap-siap mau saya PHK. Itu. Jadi ini Kemarin pun tolong dicamkan juga kepada para buzzer, terus kepada teman-teman juga. Saya sampai hari ini belum ada di pihak kalian semua. Satu, dua, dan tiga. Gitu. Jadi kalau kalian mau ngapa-ngapain soal saya, kalian salah. Saya ini cuman posisinya adalah memperjuangkan hak dan keadilan saya, di mana saya punya bisnis dan karyawan saya banyak. Gitu. Itu sih. kemarin Bunda kan sempat sidak di salah satu tokonya outlet ya Bunda yang Inul Vista itu kan ya. Mm-mm. Sampai Bunda juga sempat kayak kelihatan mau nangis pas Oh, ngeliatin saya karya sudah di nangis. itu gimana sih Bunda? Loh, saya itu udah nangis. Nangisnya itu udah nggak bisa ditahan. Orang motoku sampai bengek gini, masa nggak lihat toh. Sebenarnya nangisnya berjamaah karena kan 24 jam itu saya sampai tidurnya malam karena ngobrol sama teman-teman di grup asosiasi pengusaha dan juga teman-teman dari lembaga dan juga teman-teman para pengusaha hiburan. Selain karaoke ada spa, terus ada apalagi ya banyak juga ada kafe. Banyak banyak banyak. Jadi aku tuh sampai kemarin itu biasanya tensiku 90, sekarang 150. Bayangin coba. Ya,
ya itu adalah resiko ya yang harus kita terima, yang harus kita jalani. Tapi Bismillah aja, mudah-mudahan nanti ada jalan keluar yang baik buat kita. Itu aja sih sebenarnya saya tuh pengen loh. Dari zamannya waktu saya buka karaoke itu kan tahun 2005 ya. Waktu itu Bapak Gubernurnya Bapak Sutioso. Aku tuh udah pengen ngomong sama sama nggak, karena memang orang nggak ngerti ya jalurnya kemana. Jadi sempat curhat juga sama Pak Bapak Sutioso atau dari Dinas Pariwisata waktu itu. Gitu. Oh, arahnya tuh gimana ya? Blank aja sampai beliaunya udah nggak menjabat baru ini gitu. Jadi tapi karena saya itu nggak pernah ada yang ngerangkul, nggak ada yang ngajakin ngomong. Jadi tahu-tahu kok tiba-tiba ada izin karaoke di tahun 2022 ini yang memang harus sekarang mau nggak mau harus diterapkan gitu. Ya ini ngomong masalah Pak Sandi juga sampai hari ini juga belum ada balasan apapun. Cuman balas cuit-cuitan aja di sosial media gitu. Sedangkan teman-teman saya kan juga mendesak untuk supaya pengen dengar kabarnya ini setelah kita rame-rame ini ujuk-ujuk hasilnya apa gitu. Ya makanya ini saya beranikan diri untuk ngobrol di tempat Anda sekarang. Biar saya nggak dibilang cuman ngomong sosial media doang. Ini saya udah keluar ini, keluar setaring-taringnya. Ya. Bunda mungkin pas pajak 25% itu apakah kan kemarin dibilang cuma ada 4 orang nih, apakah mungkin akan ada kekhawatiran kalau pajaknya sudah naik akan nambah turun nih para pengunjung dari Inul Vista sendiri gitu Bunda. Sampean ini ngomongnya yang bener Thomas. Lah Hmm. sekarang aja udah turun. Lah itu karaoke saya nih. Kalau dikalkulasi nih ya, karaoke saya itu taruh lah misalnya 10 ya, 10 outlet. Dari 5 yang nggak rame, 5 yang sepi. Kira-kira masih mencukupi nggak untungnya? Lo buat gaji karyawan aja juga kadang-kadang kita masih kembang kempis gitu. Belum lagi kalau untuk apa namanya maintenance-nya dan lain sebagainya. Kadang-kadang tenan juga kita sebagai tenan eh, tidak apa ya, tidak ada ini toleransi loh. Kemarin itu di mall-mall yang saya sewa itu semuanya ini saya bayarnya masih cicilan loh. Untuk membayar tutup yang 2000 sekian kemarin yang pandemi 2 tahun setengah itu. Nah itu tuh saya masih bayar utangnya karena saya nggak bisa bayar brek. Kalau saya bisa nggak, kalau saya bayar brek, lah iso bayar tapi nggak bisa ngelanjutin gimana? Makanya maunya dibagi-bagi. Jadi jangan dibilang karaoke Inul diem apa untung menang wae. No, saya nggak ada untung. Kalau saya mau jujur, saya punya semua ini hasil dari saya nyanyi loh. Kalau saya mau ngambil untung banyak sekarang 17 tahun saya punya apa? Rumah Pondok Indah masih. Mobil di situ nih, bangkek semua tuh. Ada Mercy yang umurnya udah 21 tahun. Ada BMW kemarin diambil adikku, soalnya dibeli masih laku dengan harganya dia. Baru saya bisa beliin anak saya mobil ini BMW cicilan 5 tahun. Baru belum 1 tahun kan kemarin baru dipajang. Tuh gantiin anakku tuh sekolah, nggak ada mobilnya. Karena Alphard kemarin juga saya cicilan 5 tahun. Baru lunas. Nggak ada ya. Kalau saya pengen itu sebenarnya pengen dikasih apa ya, pengen dikasih ilmu apa gitu rahasianya 2 tahun 3 tahun duitnya bisa triliunan kayak gitu artis-artis yang lain saya nggak nyebutin satu-satu cuman saya juga nggak iri sama yang lain cuman eh, ilmunya dari mana tolong saya diajarin karena saya 17 tahun membangun karaoke itu hasilnya cuman saya bisa ngasih makan orang aja gitu ya tanya aja sama anak-anak di kantor saya orang saya itu kalau ke kantor aja kadang-kadang bawa makanan banyak ke anak-anak itu kalau lagi tanggal muda kayak gini nih ya, saya juga nggak ngambil untung karena untung dari karaoke itu nggak ada. Itu, itu Mungkin sih Mas. kalau untuk curhatan sendiri dari para karyawan kemarin yang Bunda temuin gimana sih Bunda kalau semisal ini jadi gitu, akan ada PHK massal. Iya, kita lihat aja ada aksi gerakan apa nanti dari teman-teman sesama hiburan, karena saya juga tidak tahu langkah ke depan seperti apa. Karena em, kalau memang benar itu terjadi ya,
mau nggak mau ya kita juga harus ambil langkah juga gitu. Kita juga nggak bisa langsung terima nyel gitu aja. Ya kalau kalau memang itu aksi dari undang-undang ini harus terus dijalankan ya kita juga akan ambil langkah juga gitu. Nggak bisa kita diam aja karena yang kita perjuangan bukan saya sendiri. Gimana kemarin tuh dari kemarin tuh bilang masalah apa ya, eh undang-undang kerja ya memang sebenarnya namanya pemerintah itu negara itu harus punya undang-undang, peraturan-peraturan yang harus dibikin. Tapi peraturan-peraturan yang memang harus melibatkan siapapun itu yang dibikin undang-undangnya gitu. Misalkan bikin undang-undang hiburan ya, ajaklah duduk bareng, brainstorm bareng. Ini dari mana, perwakilan mana, mana, mana gitu. Jangan cuman hanya yuk main aman aja, bikin undang-undang segitu banyaknya, tahu-tahu yang dibikinin nggak diajak ngobrol gitu kan, yang juga langsung bikin stroke berjamaah juga memang bener kan. Jadi ya itu sih harapan saya nanti dibikinlah undang-undang atau peraturan-peraturan di mana jangan dipukul rata semua. Karaoke keluarga berapa, terus klub malam berapa, terus pijit berapa, terus klub malam ini diskotik atau apa itu namanya kecantikan atau apapun itu. Nah, isu ya ada ini jadi fair gitu karena pendapatan setiap setiap tempat hiburan itu kan beda-beda. Itulah sekarang kalau tempat hiburan kayak diskotik aja bisa datengin DJ dari luar negeri ya apa mah duitnya ya luwe ya. Lah kita mah datengin siapa ya? Datengin ini udah Tisa sendiri wong saya punya karaoke ya. Paling saya datang door to door ke tempat karaoke ke ruangan say hello itu aja udah menjadi servis yang luar biasa buat saya dan mereka gitu. Nah kalau klub malam itu iso datengin artis luar negeri, satu malam minggu datengin artis diva-diva Indonesia. Nah kita orang ngopong datengin diva aja bayarannya di atas 100 juta lebih. Nah, income-nya berapa duit? Masih untungnya itu masih berpuluh-puluh, berkali-kali lipat. Lah kita boleh untung sebulan aja. Kalaupun untung cukup buat bayar listrik, jo salah. Jadi ini buat teman-teman semua ya. Pesan saya, jadi pesan saya ini, saya tidak berada di pihak manapun. Saya berada di pihak usaha bisnis saya yang lagi tidak asik saat ini dan karyawan-karyawan saya yang harus saya perjuangkan hidupnya. Udah itu aja. Itu. Saya tidak mau terlalu panjang jauh ke depan mikirin yang lain-lain karena yang lain-lain juga akhirnya sama gitu. Akan terjadi komplain, akan terjadi kehebohan yang luar biasa dengan cara masing-masing. Ini katanya di Bali juga lagi rame, spa dan lain sebagainya itu karena ya itu akhirnya efeknya sama semua gitu. Coba kalau seandainya sekarang yang di yang dinaikin misalnya klub malam aja, kita nggak kena karena kita pajaknya, oh pajaknya kita masih 5-10%, nggak ikut. Ya nggak bakalan sampai seluruh Indonesia Raya heboh Thomas, ya toh? Iya, maksudnya akan menjadi terpilah-pilah lah. Kalau sekarang dipukul rata, izinnya podo kabeh hiburan 40-75%. Modiar. Udah, Boleh mungkin itu. dengar Bunda closing statement dari Bunda mungkin untuk pesan buat Pak Sandi mungkin untuk segera membalas cuitan Bunda atau gimana Kak mungkin untuk segera ngopi-ngopi bareng kumpul gitu atau gimana nih Oke, Bunda? ya terima kasih sambutannya ketika saya eh, kemarin komplain masalah pajak hiburan naik. Terima kasih buat Pak Sandiaga Uno, Menparekraf, em, merespon. Tapi saya tunggu respon yang sesungguhnya, Pak, bukan hanya balasan cuitan, Pak. Karena teman-teman saya juga nunggu. Ini kapan ngopinya? Gitu jawabnya. Jadi mohon Pak, diluangkan waktunya. Kita benar-benar ngopi bareng. Ayo brainstorm bareng-bareng, Pak. Gitu. Kita cari solusinya, Pak. Gitu. Mudah-mudahan nanti ketemu hasilnya. Itu yang kita mau, Pak. Bukan cuma balas-balasan cuitan. Ngoten nggih, Pak. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, Pak.
karena ini menyangkut suara orang banyak. Dan saat ini saya juga nggak peduli, saya dibully, saya dicaci maki, ada pro dan kontra. Itu terserah mereka aja. Tujuan saya pengen ketemu aja, Pak. Ketemu dengan siapa aja yang bisa menjembatani masalah ini biar cepat selesai dan kita semua bisa tenang hidupnya untuk kerja. Gitu. Terima kasih.